Ini mungkin sedikit bercerita dari kisah perjalanan proses Zahra hingga saat ini. Tentu bukan sesuatu yang mudah ya sebenarnya. Setiap dari kita pasti memiliki ceritanya masing-masing, memiliki pengalaman yang berbeda-beda, memiliki proses yang juga tentu tidak sama. Alhamdulillah Zahra di tahun ini memiliki 2 karya. Yang pertama ada buku yang ini, buku Inyot, dan yang kedua adalah film dokumenter Golden Flower The Journey of Zahra Mania yang tayang di YouTube. Nah, dari proses ini sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama, entah itu secara fisik, secara mental harus kuat terlebih dahulu. Qadarullah pada tahun 2019 atau 2018 akhir, Zahra memiliki pengalaman atau cerita yang luar biasa bagi Zahra. Karena untuk pertama kali menjadi langkah awal di mana seorang dokter mendiagnosa bahwa Zahra itu sakit, yang mungkin Zahra tidak bisa sebutkan secara detail. Tapi sakit ini sudah berjalan hingga sekarang 3,5 tahun atau akan memasuki 4 tahun. Nah, dalam proses ini mungkin Zahra bisa sedikit berbagi bagaimana ketika Zahra menerima ujian ini. Tentu ini adalah ujian. Ketika sehat itu adalah ujian untuk kita, dan ketika sakit itu bahkan ujian juga untuk kita. Buku ini adalah hasil selama Zahra sakit. Zahra menulis banyak hal dan Zahra susun semuanya menjadi satu buku ini. Nah, tentu untuk proses membuat buku ini juga sama tidak mudah. Karena yang pertama tadi Zahra dalam keadaan sakit dan ilmu yang Zahra miliki juga masih terbatas. Tapi Zahra rasa ada satu hal penting yang harus Zahra sampaikan, bukan hanya untuk Zahra pribadi, tapi juga untuk orang lain, orang-orang yang membutuhkan, bahwa buku ini hadir untuk membersamai mereka, untuk membersamai Zahra di masa mudanya. Lalu kemudian ada film dokumenter Golden Flower The Journey of Zahra Mania. Itu adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan kisah Zahra atau kisah sakit, perjalanan proses Zahra selama sakit hingga sekarang ini. Dalam membuat proses film dokumenter tersebut juga sama sulitnya bagi Zahra. Ketika Zahra merasa bahwa orang-orang terinspirasi dengan kisah Zahra, justru Zahra jadi minder gitu. Padahal Zahra bukan siapa-siapa, dan sakit ini mungkin hanya untuk Zahra pribadi, Zahra yang merasakan. Tapi ternyata ketika banyak orang yang tahu keadaan Zahra begitu lemah pada saat itu, Zahra justru jadi termotivasi, dan justru Zahra termotivasi oleh orang-orang yang sakit, yang bahkan jauh lebih sakit dari apa yang Zahra rasakan. Makanya dari situ, oh ya Allah, ternyata ujian yang Allah berikan itu bukan hanya sekedar rasa sakit yang Zahra rasakan, tapi hikmah di balik ujian itu mungkin suatu saat Zahra harus jauh lebih kuat daripada saat ini. Apapun yang terjadi ketika kita mendapatkan permasalahan, ingat bahwa itu adalah ujian. Ujian yang akan membuat kita dewasa, ujian yang nantinya suatu saat akan membuat kita merasa, oh iya, ternyata waktu itu terjadi seperti ini adalah hal sesuatu yang jauh lebih besar untuk sekarang. Jadi kita tidak tahu sebenarnya kan ya, Zahra sakit sekarang itu sebenarnya ada apa nih di masa depan gitu. Apakah nantinya akan berdampak buruk, apakah berdampak baik, itu dikembalikan lagi kepada diri sendiri. Nah, begitupun dengan kakak-kakak semua, ketika kita mendapatkan ujian, kita pasti selalu banyak berpikir negatif daripada positif. Pasti seperti itu. Pasti jauh lebih merasa sedih daripada senang. Itu bagi saya hal yang normal ya, karena setiap manusia tidak ada yang bisa kuat ketika menghadapi ujian.
Tapi ketika manusia itu kuat, bukan kuat dari dirinya sendiri, tapi karena ada Allah yang menguatkan kita. Menguatkan yang bisa saja tidak kita sadari, tapi ternyata itu Allah yang menguatkan kita. Nah, itu seringkali terjadi ketika kita lupa bahwa sehat itu adalah ujian juga untuk kita. Ujian bagaimana kita menghadapi rasa sehat itu, bagaimana kita mempertahankan rasa sehat itu, dan bagaimana apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah dalam keadaan sehat. Nah, itu yang seringkali kita lupakan. Sebenarnya Zara merasa belum pantas ketika orang-orang mengatakan Zara ini tidak bisa dikatakan bukan siapa-siapa. Zara merasa tidak pantas ketika merasa apa yang Zahra lakukan saat ini sangat luar biasa bagi orang-orang. Sebenarnya Zahra ini sama seperti kakak-kakak di sini. Zahra sama seperti orang-orang di luar sana. Zahra seorang anak muda yang ingin memberikan banyak kebermanfaatan, motivasi dan inspirasi untuk diri Zahra sendiri dan juga untuk orang lain. Dan dengan hadirnya dua karya Zahra ini, Zahra berharap Zahra bisa memberikan banyak kebermanfaatan untuk kakak-kakak semua dan juga untuk orang di luar sana. Zahra berharap Zahra bisa membersamai untuk mungkin suatu saat nanti ke depannya akan banyak hal yang Zahra lalui, banyak hal yang teman-teman nanti lalui. Itu menjadi semangat untuk Zahra ketika orang-orang senantiasa mendoakan dan mendukung Zahra selalu. Tapi dengan Allah memilih kita, orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ujian ini, berarti kita tandanya mampu. Bahwa Allah tidak akan memberikan hambanya ujian kecuali dengan kesanggupan hambanya itu sendiri gitu. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa setiap ujian yang datang berarti kita itu kuat. Ketika Zahra diberikan ujian ini, belum tentu orang lain kuat. Ketika orang lain diberikan ujian itu, belum tentu Zahra kuat. Jadi kita memiliki porsinya masing-masing, memiliki proses bagaimana cara kita untuk bisa menjalani, bisa menanggapi ujian tersebut. Jadi untuk kakak-kakak semua, Zahra tidak tahu secara pribadi ya bagaimana perjalanan hidupnya, tapi mudah-mudahan dengan apa yang ingin Zahra sampaikan, entah itu dari karya ke-1 ataupun karya kedua, Zahra bisa membersamai kakak-kakak semua.